Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Talk tajam mendalam bersama saya Fitri Megantara. Survei Carta Politika menempatkan dua kepala daerah yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sebagai tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi. Hasil ini seolah-olah menunjukkan bahwa fenomena perang baliho beberapa hari terakhir tidak mampu mengerek simpati dan suara masyarakat. Elit pimpinan partai politik yang rajin memasang baliho di ruang publik justru tidak dilirik oleh rakyat. Apakah ini menunjukkan masyarakat telah lebih kritis dalam menilai kinerja politikus? Inilah Prime Talk selengkapnya. Upaya mencitrakan diri yang belakangan gencar dilakukan tokoh politik melalui baliho yang ditebar di jalanan rupanya tak berpengaruh signifikan dalam mengerek elektabilitas. Buktinya, salah satu tokoh yang paling getol mejeng di baliho yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, elektabilitasnya justru masih rendah. Merujuk dari hasil survei Carta Politika, Puan Maharani ternyata menduduki posisi buncit dan masih kalah jauh dengan kader sesama PD Perjuangan Ganjar Pranowo. Yang orang tahu itu menggunakan dana sangat besar, itu akan menjadi efek bumerang dalam situasi krisis sulit seperti sekarang. Karena ketika berbicara mengenai kondisi sulit, tapi ada elit yang bisa menggunakan uang miliaran atau puluhan miliar untuk kebutuhan dirinya narsis, itu akan jadi efek bumerang. Apa tidak digunakan misalnya untuk membantu kesulitan yang ada di masyarakat bawah? Kendati demikian, PDI Perjuangan tak ambil pusing dengan hasil survei tersebut. Sebab sejak awal mereka mengklaim bahwa pemasangan baliho secara serentak tersebut tak terkait dengan agenda 2024. Kegiatan tersebut hanyalah sebatas menata barisan internal PDI Perjuangan. Dan pastinya untuk Mbak Puan tidak perlu pakai baliho karena Mbak Puan sudah sangat dan relatif terkenal. Tidak hanya sebagai pimpinan atau ketua DPR, mantan Menko perempuan pertama, bahkan pimpinan di Partai PDI Perjuangan yang dikenal oleh banyak orang. Kami sekali lagi ingin memastikan bahwa kita semua akan tegak lurus, akan patuh, akan melaksanakan secara sempurna apa yang didasarkan menjadi ketetapan partai. Mereka yang kini masih mengandalkan baliho mungkin harus menyadari bahwa mayoritas pemilih pada 2024 adalah anak-anak muda yang cerdas dan kritis. Pesan kosong baliho tentu tak bakal ampuh mempengaruhi mereka. Tim Liputan, Metro TV. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, tiga nama yang menurut survei Carta Politika memiliki tingkat elektabilitas tinggi. Apa yang membuat nama ketiga tokoh ini konsisten berada di papan atas beragam survei elektabilitas dan mengapa elit pimpinan partai politik justru tidak berhasil mendongkrak elektabilitasnya meski usaha pencitraan diri telah dilakukan. Telah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan nantinya juga akan bergabung bersama kami politisi PDI Perjuangan dan politisi dari Partai Golkar. Kita akan awali perbincangan dari Mas Toto terlebih dahulu. Selamat malam Mas Toto. Selamat malam Rara. Ya Mas Toto, Carta Politika merilis data elektabilitas Capres 2024. Ada tiga orang yang teratas, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Kenapa tiga nama ini yang keluar? Iya, sebetulnya ini bukan pertama kalinya ya klasmen papan atas terkait capres itu dihiasi oleh tiga nama ini. Ada Mas Ganjar Pranowo di peringkat 1, lalu kemudian simulasi banyak nama Pak Prabowo peringkat 2, lalu kemudian ada Mas Anies Baswedan di peringkat ketiga. Lompatnya langsung jauh ke peringkat 4 dan 5, makanya saya sebutkan ini klasmen papan atas. Tapi kalau dilihat di berbagai survei nasional setahun setengah terakhir, tiga nama ini juga memang sudah menghiasi. Tapi biasanya awal-awal itu Pak Prabowo paling atas. Nah,
Pertanyaannya mengapa? Ya saya pikir ini kan sudah ada politik ini sebuah investasi jangka panjang. Ya. Kampanye yang membentuk branding itu harus bersifat permanen. Nggak bisa lewat sebulan melakukan sebuah manuver tiba-tiba menjadi besar. Kita tahu Pak Prabowo paling gampang menjelaskannya. Sudah 3 kali ikut perhelatan capres atau cawapres. Kalau Mas Anies dan Mas Ganjar memang ini kan bisa disebut 2 sosok baru yang tiba-tiba melejit di periode kedua kepemimpinan dari Jokowi ya. Kenapa? Pertama, menurut saya bisa dikatakan kedua orang ini dianggap mewakili 2 blok politik. Mas Ganjar sering dikatakan sebagai bagian dari rezim Jokowi dan mungkin penerus Jokowi yang saat ini surveinya paling tinggi. Mas Anies Baswedan sering dianggap pihak yang mewakili kelompok yang berseberangan dengan Jokowi, dan kedua-duanya adalah kepala daerah yang kita tahu di dalam 7 tahun terakhir setelah 2014 itu memang kecenderungannya orang lebih melirik kepada sosok kepala daerah yang lebih bisa diuji track record dan kerjanya untuk kemudian mendapatkan elektabilitas. Oke, Mas Toto, apabila kita kaitkan saat ini kan marak sekali baliho hingga billboard politisi seperti Mbak Puan Maharani dan juga Pak Erlangga Hartarto. Kalau melihat dari survei Carta Politika, strategi spanduk politik nampaknya tidak berpengaruh terhadap elektabilitas? Tentu saja kita butuh riset khusus ya, pendalaman terkait dengan instrumen baliho ini berhasil atau tidak misalnya. Tetapi kalau kita tarik antara masifnya jumlah atribut atau baliho dan billboard yang disebar, bahkan menjadi pergunjingan, kita tahu viral di sosmed dengan segala macam pro dan kontranya. Tapi yang menarik kan ketika kita uji secara kuantitatif, ternyata kedua nama yang misalnya sering disebutkan, Mas Erlangga dengan Mbak Puan, elektabilitas saya tidak naik. Artinya memang ada gap di situ. Buat saya spekulasi paling mudah adalah menggunakan teori konvensional, baliho, billboard dalam jumlah masif yang dianggap mengeluarkan jumlah uang besar oleh masyarakat dan tidak memiliki kegunaan dan fungsi buat mereka dalam situasi krisis atau pandemi, itu berpotensi bukan hanya menjadi zero effect tapi berpotensi menjadi bumerang efek atau efek negatif. Bagaimana kemudian komentar dari partai politik? Kita akan tanyakan langsung kepada Bapak Dev Laksono, politisi dari Partai Golkar. Selamat malam Pak Dev. Selamat malam Pak Dev. Selamat malam. Ya, Pak Dev silakan langsung bagaimana komentarnya melihat survei elektabilitas dari Carta Politika, bahkan Pak Erlangga ini tidak masuk dalam 3 besar walaupun kemudian spanduk politik, balihonya dan billboardnya sudah ada di mana-mana. Iya. Jadi gini, kalau baliho, spanduk, billboard itu memang fungsinya adalah untuk pengenalan ya. Jadi memang bukan untuk elektabilitas. Elektabilitas itu dinilai dari pengenalan masyarakat terhadap kinerja dan performance-nya tokoh tersebut ya. Nah, sekarang ini kan yang memang yang diangkat terus supaya di level yang stabil itu adalah di tingkat pengenalannya. Maka itu salah satu program partai ya, dan yang juga didukung oleh seluruh elemen adalah memasang billboard yang masif di seluruh Indonesia. Nah, untuk itu adalah baru satu tahap. Tahap berikutnya itu harus dilanjutkan dengan menunjukkan hasil-hasil kinerja baik struktural partai Golkar di tingkat kabupaten kota hingga tingkat nasional, dan itu dalam membuat semua kebijakan-kebijakan di parlemen ataupun eksekutif yang berkenaan langsung dengan kehidupan masyarakat. Nah, khususnya dalam hal ini saat ini di tengah pandemi, yaitu penanganan pandemi, mulai dari vaksinasi, bantuan sosial, lalu juga program-program perekonomian yang langsung mengenal langsung ke dalam kehidupan masyarakat. Nah, itulah yang kita dorong. Nah, memang mungkin sekarang belum terlihat langsung ya, tapi kan masih cukup waktu untuk kita mengubah strategi lagi, masih waktu yang cukup panjang. Nah, inilah yang sekarang momennya untuk kita lebih turun langsung ke masyarakat. Oke, baik. Bagaimana dengan dari PDI Perjuangan sudah bergabung bersama kami, Bapak Masinton Pasaribu. Pak Masinton, bagaimana Anda berkomentar terhadap hasil survei elektabilitas dari Carta Politika? Mbak Puan Maharani ini tidak masuk dalam 3 teratas. Halo. Ya, silakan Pak Masinton. Ya, kami menyambut baik dan mengapresiasi kerja dari lembaga-lembaga survei ya, termasuk Carta Politika. Nah, tentu dari hasil survei ini
Ya, ini sebagai sebuah potret tentang persepsi masyarakat saat ini. Nah, bagi kami juga terima kasih dengan persepsi dari masyarakat Indonesia. Ada beberapa nama-nama yang berasal dari kader-kader PDI Perjuangan. Ada nama Mbak Puan, ada nama Bu Risma, ada nama Mas Ganjar. Nah, tentu PDI Perjuangan sampai saat ini belum memutuskan siapapun calon presidennya. PDI Perjuangan masih fokus bersama pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19 ini untuk membantu masyarakat seperti itu. Jadi, adapun nanti mekanisme calon presiden itu akan diputuskan dalam mekanisme rapat partai yang akan datang, masih jauh lah ya. Oke, nah berkaitan dengan pandemi dan juga penanganan COVID-19, ini pandemi kan belum menunjukkan berakhir, tapi baliho ini sudah mewarnai dengan masif ruang publik. Apa sebetulnya menjadi dasar idenya? Kita akan membahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Mas Toto terkait mengenai pengenalan tokoh dan juga meningkatkan tingkat kesukaan terhadap masyarakat. Apakah situasi pandemi juga berpengaruh? Artinya politisi yang menunjukkan empati justru yang dicari, bukan yang sibuk mempromosikan diri. Iya, pertama kita harus membedakan bagaimana menempatkan, misalnya yang jadi perbincangan nih ya, penempatan baliho, misalnya iklan yang jumlahnya masif, billboard, itu dalam kondisi normal dengan kondisi tidak normal seperti sekarang itu akan berbeda. Betul, teorinya adalah orang ketika tidak dikenal maka tidak mungkin disukai, apalagi kemudian untuk dipilih, kan teorinya seperti itu. Sehingga diharapkan dengan menggencarkan tingkat pengenalan, biasanya minimal kalau pilkada atau pilpres tuh sebelum masuk masa kampanye harus di atas 60%. Untuk menang harus di atas 80%. Itu betul, teorinya seperti itu. Dalam kondisi normal itu bisa dilihat secara linier sampai kemudian keterpilihan. Tapi dalam kondisi yang tidak normal, yang harus dilihat adalah sensitivitas lebih tinggi dari pemilih atau orang yang melihat atau audiens. Sehingga ketika kemudian ada orang yang belum dikenal, memperkenalkan diri dengan cara yang tidak tepat, itu bisa jadi malah berpotensi terbalik, berkorelasi terbalik, semakin tidak disukai dan boro-boro bicara untuk kemudian dipilih. Nah, itu yang saya melihat, spekulasi saya, hipotesa saya sangat mungkin terjadi ketika konsep menara gading dengan jumlah uang besar itu dilakukan dalam situasi sulit. Misalnya orang mengatakan, loh ini kayaknya membordir pengenalan dirinya, narsis, siapapun itu ya, dalam jumlah uang besar, sementara saya nggak dikasih apa-apa. Dia adalah pejabat publik juga, kebijakannya apa? Kontribusinya apa? Bantuannya misalnya melalui partai dan infrastrukturnya seperti apa? Kok malah uang dihabiskan untuk sesuatu yang tidak memiliki kaitan langsung dengan masyarakat? Itu yang harus disikapi secara lebih berhati-hati dalam situasi yang serba sensitif. Oke, Pak Dev, tanggapannya? Jadi gini, kalau kita memang banyak pasang baliho, billboard dan lain-lain, nah, tapi kan bukan berarti tidak melakukan hal-hal untuk membantu masyarakat di tengah-tengah pandemi ini ya. Setiap harinya itu ratusan nasi box yang kita sebar di setiap rumah sakit dan juga untuk masyarakat yang sedang OTG, bukan masyarakat yang sedang isolasi mandiri, juga kita memberikan banyak-banyak bantuan sembako untuk kita sebarkan langsung ke rumah-rumahnya, lalu juga bantuan-bantuan alat kesehatan, dan juga kita juga mengawal semua program-program di tiap-tiap level pemerintahan dari mulai pusat hingga daerah agar refocusing itu benar-benar tepat sasaran, dan juga untuk program vaksinasi sendiri Golkar yang sudah diinisiasi dari Golkar melalui Yellow Clinic-nya itu sudah lebih dari 280.000 orang yang telah kami vaksin, dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ya memang billboard itu kita pasang seluruh Indonesia, tapi bukan berarti kita tuh lepas fokus daripada penanganan pandemi ini juga. Gitu. Pemasangan billboard dan spanduk ini memang merupakan bagian kampanye dari pencalonan Presiden 2024, Pak Dev? Ya, itu semua kesinambungan, tapi yang lebih penting itu adalah untuk menjaga stabilan pengenalan masyarakat terhadap Partai Golkarnya itu sendiri, dan juga untuk mempersiapkan menghadapi sana ya, karena kita juga harus mengingat loh bahwa
pada pemilu 2024 nanti itu kan tidak ada pilkada menjelang pemilu tersebut. Jadi itu kita harus terus menjaga pengenalannya terus, sehingga pada kita masuk masa kampanye untuk pemilu 2024 itu jaringan pengenalan dan semuanya itu infrastrukturnya sudah terbentuk dengan rapi. Baik, Pak Masinton, ini kan merupakan situasi yang tidak normal tadi dikatakan oleh Mas Toto, memang karena di tengah pandemi. Apakah nantinya akan ada evaluasi pendekatan sehingga kemudian tadi tidak dikatakan sebuah menara gading seperti itu? Ya, jadi harus dipisahkan dalam persoalan empati. Kami partai melakukan aktivitas di tengah-tengah masyarakat, dari mulai vaksinasi, kemudian membuat dapur umum, ya, dan mendistribusikan baik kepada kader dan masyarakat yang terdampak, ada yang sedang melakukan isolasi mandiri dan lain-lain. Kemudian juga mendistribusikan masker, ya, hand sanitizer, dan juga sembako seperti itu. Nah, penyampaian pesan-pesan sosial, pesan-pesan kebangsaan itu hal yang berbeda lagi. Yang itu harus dilakukan terus-menerus oleh seluruh elemen bangsa. Nah, dalam bentuk empatinya, umpama Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI dan juga legislatif yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah di daerah Solo sana, beliau mendistribusikan bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat. Nah, jadi dalam hal ini ya, bagi kami ya, kader-kader PDI Perjuangan menggunakan ini dengan anggaran inisiatif masing-masing kader. Seperti itu, dan bukan menggunakan anggaran negara, dan empati tetap kami lakukan sehari-hari. Dan ini bukan kampanye calon presiden, karena PDI Perjuangan sampai saat ini belum memutuskan siapapun yang akan menjadi calon presidennya. Baik, kita kembali ke Mas Toto. Mas Toto, apabila kita kaitkan dengan mayoritas pemilih pada tahun 2024 mendatang yang merupakan anak-anak muda, akankah terpengaruh dengan pesan dalam baliho? Ya, pertama memang saya yakin teman-teman partai juga sudah punya data ya, pemilih dengan usia muda itu akan mendominasi 2024 jauh lebih besar dibandingkan pemilu 2019. Kita menyadari juga, Bang Masinton juga tahu bagaimana fenomena kecepatan arus informasi, pertarungan ide, sampai level branding dan persepsi yang tercipta terhadap partai dan capres itu juga beradaptasi dengan sedemikian cepat. Terus terang pendekatan yang sifatnya diam di tempat itu sebenarnya sudah agak jadul tanda kutip kalau kita berbicara mengenai billboard kah, baliho kah. Sehingga terlepas apakah motifnya untuk nyapres kah atau sebatas konsolidasi partai kah, saya pikir harusnya itu juga bisa menjadi bahan evaluasi ya. Bagaimana kemudian pendekatan di hal-hal yang lebih dinamis, yang lebih disukai oleh anak-anak muda, lebih dipegang oleh anak muda ya, termasuk di sosmed itu lebih bisa diutamakan. Kedua kan Mbak Puan sendiri yang juga misalnya sempat memberikan kritik ya, saya tidak tahu kepada siapa, tapi jangan sampai ada di medsos saja, tapi ada di lapangan. Nah, yang terekam misalnya kan di kritik netizen itu, oh kalau di medsos nggak boleh, kalau di billboard boleh misalnya. Nah ini yang hal-hal seperti ini yang harusnya menjadi bahan evaluasi secara dinamis, bagaimana kemudian untuk motif apapun, misalnya untuk konsolidasi partai seperti kata Bang Masinton, tadi saya sempat ngobrol juga di TV lain dengan Bang Arteria, harusnya tidak dilakukan dengan cara seperti itu ketika minimal kita tahu ini sudah menjadi exposure yang tone-nya negatif ya, itu sudah dirilis beberapa teman-teman yang melakukan media monitoring. Pak Masinton, tanggapannya? Iya, tentu bagi kami ya, bahwa ini menyampaikan pesan-pesan di tengah-tengah situasi pandemi ini kan juga penting ya. Kita paham betul apa yang disampaikan Mas Yunarto tadi ya, bagaimana menghadirkan langsung di tengah-tengah masyarakat dan lain-lain. Nah, pesan-pesan kebersamaan, kebinekaan dalam mengatasi pandemi ini kan juga penting. Kemudian menggunakan masker, mentaatin protokol kesehatan, ini kan juga hal yang harus digaungkan terus-menerus. Jadi bagi kami penyampaian pesan-pesan kebangsaan, pesan-pesan sosial, moral terkait dengan pandemi ini juga menjadi sangat penting disampaikan oleh para tokoh, baik itu secara statis maupun langsung secara dinamis ataupun
melalui interaktif lainnya seperti itu. Oke, Pak Dev, terakhir ringkas saja karena sekedar populer ini tidak cukup, kemudian harus juga ada bukti dan juga prestasi untuk meningkatkan tren agar kemudian positif, tidak hanya kemudian perang baliho. Apa kemudian yang akan dilakukan? Ya, tentu kita terus menjalankan program-program partai ya, yang terus pekerjaan untuk memastikan anggaran itu tepat sasaran, lalu juga semua undang-undang yang memang sesuai dengan keberpihakan kepada rakyat, dan juga memastikan bahwa semua program-program pemerintah itu sesuai dengan kebutuhan di masyarakat langsung, dan juga untuk penegakan hukum, perlakuan adil, dan juga memodernisasi berbagai macam hal, termasuk pelayanan-pelayanan kesehatan. Nah, itu adalah program-program utama dari Partai Golkar yang diterapkan di seluruh level pemerintahan. Nah, kalau masalah kampanye partai itu kita sudah jalankan secara masif lebih dahulu, tapi baru hanya sekedar baliho, dan itu hanya baru dijalankan, dan ini sudah direncanakan dari jauh sebelum pandemi ini. Jadi memang momennya aja yang kebetulan sekarang. Oke, baik, kita harapkan di tengah situasi, di tengah pandemi seperti ini ada pendekatan-pendekatan yang memang lebih mengedepankan empati terhadap masyarakat dibandingkan kemudian hanya mempromosikan diri sendiri. Baik, terima kasih Mas Toto, Pak Masinton dan juga Pak Dev telah bergabung sama kami malam hari ini.